Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Wahyu Supirman, NIT 2342172 dari kelas Teknika 4 Hotel. Mohon izin saya akan sedikit menjelaskan tentang interpretasi Oil Analysis Report atau laporan analisis oli dan tindakan korektif yang sesuai untuk menjaga keadaan mesin dan menjaga kerusakan. Yaitu yang pertama, kekentalan oli. Interpretasi viscosity turun menandakan kontaminasi dengan bahan bakar atau pelarut atau degradasi adiktif. Viscosity naik bisa disebabkan oleh oksidasi, percampuran oli berbeda, atau kontaminasi partikel. Dan tindakan korektif untuk periksa sumber kontaminasi, misalnya kebocoran bahan bakar, dan ganti oli jika viskositas menyimpang dari spesifikasi, periksa jadwal pemeliharaan dan kualitas oli yang digunakan. Kemudian yang kedua itu water content atau kadar air. Jadi interpretasi kehadiran air dapat menyebabkan korosi, penurunan pelumasan, dan kerusakan bantalan. Dan kemudian ada tindakan korektif, segera identifikasi dan perbaiki sumber masuknya air, segel, bocor kondensasi, dan lain-lain. Kemudian ganti oli jika kandungan airnya tinggi, dan gunakan desikator atau sistem pemisah air bila perlu. Yang ketiga itu wear metals atau logam aus. Contohnya besi, tembaga, timah, aluminium, dan banyak lagi. Kemudian interpretasi kadar logam meningkat, indikasi kehausan abnormal di komponen spesifik, misalnya bantalan, piston, kring, dan perbandingan logam membantu identifikasi asal kehausan. Jadi tindakan korektif, lakukan inspeksi fisik pada komponen yang dicurigai, jadwalkan perbaikan atau pergantian jika perlu, dan tingkatkan filtrasi dan pastikan pelumasan optimal. Kemudian yang keempat itu particle count atau ISO cleanliness. Adapun interpretasinya itu mengukur tingkat kebersihan oli. Mengukur tingkat kebersihan oli berdasarkan jumlah partikel per milinya. Kemudian ISO code tinggi menandakan sistem terkontaminasi, partikel padat, dan tindakan korektif. Kemudian periksa efisiensi sistem filtrasi, ganti filter atau tingkatkan spesifikasi filter. Kemudian lakukan flushing system jika sangat tercemar. Dan kemudian yang ketiga itu oxidation nitration. Interpretasi oksidasi menunjukkan degradasi oli akibat panas dan udara. Nitrasi terjadi di mesin pembakaran pembakaran internal, mengidentifikasikan paparan gas buang atau pembakaran yang tidak sempurna. Tindakan korektif itu pemeriksaan sistem pendingin dan kurangi panas berlebihan, ganti oli dengan viskositas dan stabilitas oksidasi yang lebih baik, dan yaitu evaluasi sistem pembakaran untuk nitrasi tinggi. Dan kemudian yang terakhir itu yang keenam, yaitu shot fuel dilution atau khusus di mesin diesel, khusus oli mesin diesel. Jadi soot itu partikel karbon dari pembakaran
yang tidak sempurna, dan campuran bahan bakar dalam oli mengencerkan oli. Mohon izin, sekian sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.